Kayak orang kan terah ya seperti padepokan terah Pak, yang di situ Terah Pajajaran. yang apa kerajaan Wonosari Pak. Kayangan. Terah Singosari, ayo kan? Sari. Padepokan, Memang sama. padepokan Terah Singosari, biasa kan? Malang. Padepokan Terah Sumantari, padepokan Terah Majapahit, ini deh. Ayo orang masuk padepokan Terah Pajajaran, wah terlalu berat. Udah ngomong gitu, Dewani. Tapi emang identiknya cenderung ada nama ya. Tapi kalau Terah Siliwangi itu dipakai karena darahnya darah Siliwangi memang. Seperti saya Siliwangi, mau Siliwangi. Iya pasti. Kujang Siliwangi itu kan Siliwangi sama. Tapi kalau Terah Pajajaran mau harus mewadahi 1 Kian Santang, 3 Hasanuddin, 4 Syekh Mansur, 5 Syekh Abdul Muhyi, 6 Prabu Boros, 7 Prabu Sultan Agung, 8 Kalijaga, 9 Sesti Jenar. 9 itu. Kalau bicara Terah Pajajaran harus mewadahi 9 itu. Luasnya Lebih luas karena Raja Wali. Kalau pada Pajajaran itu, ya Raja ya Wali. Kayak Santang kan Raja Wali, Sunan Kalijaga Raja Wali, Sultan Agung Raja Wali, Sultan Hasanuddin Raja Wali, Syekh Mansur Raja dan Wali dari kerajaan kewalian kerajaan. Asalnya anak raja jadi wali, anak raja jadi wali gitu. 2 sisi soalnya. Ya nata negara yang tak agama. Harus berani nata negara, harus pintar agama. Memang jebolan santri ya. Kalau harus membahasnya kan kalau udah Raja Wali kan harus bisa membahas agama Dan negara. ya nata negara, ya nata agama, ya nata sejarah. Harus 3 titik itu triple pip. Dua pasti iya 9 alam. Iya triple pip. Udah tahu alam 9. Alam Karosul, alam Kanabian, alam sahabat, alam syekh, alam wali, alam sunnah, alam sultan, alam raja, alam republik. Terakhir alam ratu. 9 ke 10 itu harus paham. Karena kan dari alam-alam ke sini kan 9 itu. Harus paham ke situ. Mau ada 9 sepuh. Timur, barat, utara, selatan, Banten, Hasanuddin, sama Syekh Mansur, sama ujung kulon Prabu Tajimalela. Selatan, Abdul Muhyi, sama Prabu Boros Muara, sama Kian Santang selatan. Dari utara, Sultan Agung dan Kalijaga, Sesti Jenar. 3-3. Utara 3, selatan 3, barat 3. Itu 3-3 triple pit. Ya nata agama, nata negara, nata sejarah. Disebut triple pit itu. Al-Maidah ayat 555 itu. Nanti ujungnya dengan Al-Anfal. Dengan Al-Anfal. Masalah urusan kesalahannya kan bisa ke harta karun, bisa ke sana. Urusannya kan ke situ. Karena dia Raja Wali. Kalau mau manggil, gawat kalau di Putra Pajajaran, gak ada yang berani. Tapi udah dibuka akun sih. Langsung ke lawan-lawan itu. Dibuka akun. tapi nu keturunan Sunan Gunung Jati oke pas ngebahas Dedi teh kan jadi kan keberakaannya ya kaget jadi kagum terus jeung hayang nya seuri teh maksudna teh kok bisa gitu pada ini bisa ngerahkeun segala yang muncul teh dengan tiba-tiba aja meledak gitu kan kayak gitu. Kan kayak terakhir itu kan belum dibahas, kayak di Matisan belum dibahas. Pembahasan satu diri. Itu kan belum ada yang dibahas. Kerajaan-kerajaan dibahas. Kalau ditarik pada datang itu belum ada yang datang. Maka jangan ke itu. Saya sarip aja belum ada yang ceritain ya. Ada aja kan? Ya. Saya bilang belum ada yang diem pada itu kok. Dan ini katanya nggak boleh kalau yang waktu itu yang malah derajatnya gitu. Enggak, tapi kan kayak di Jawa-Jawa kan yang datang. Tempatnya Sunan Bonang, Sunan Ampel, Kerajaan Demak. Langsung dari resingnya, dari itunya. Bukan Jayabaya datang kan. Nah, itu kan. Beneran Jayabaya datang. Kalau ke Jawa Barat enggak ada. Lagi ada cerita dari si Sarip pokoknya turun ke kedengeran sama sekarang. Diem ya. Film. Udah diem. Kalau Prabu Siliwangi sering. Itu yang ke bawahnya itu. Bang pada itu. Jalan Raja Wali itu kan. Ya. Melayani panggil dari Prabu Siliwangi. Melayang. Tempat pertemuan para wali di luhur. Tapi yang restu gini melayang. Kamu melayang iraha bikin konten? Dah.
Ini yang punya tempat wilayah. Izin dulu sama yang punya tempat Ini wilayah. kan ngajak ini sebagai restunya. Ayo. Berempat motor, mau 3 motor, 6 orang. Ayo. Explore. Explore. Ayo. Kan 3 motor, 6 orang. Gitu kayak Kak. Dasarnya atau apanya? Ya ke tempat itu kan tempat pertemuan para Allah di situ. Batu lonceng. Cariannya Pak, petilasannya apa? Batu lonceng. Batu lonceng. Nanti akan kebuka. Udah terkubur apa gimana? Masih ada? Ada kuburannya. Nggak terkubur apa kayak candi-candinya atau Ada. bangunannya? Ada. Kan Mang Layang itu kan nyambungnya ke Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu Mang Layang kan dari runtuhannya itu kan jadi Tangkuban Perahu jadi Mang Layang. Zaman gunung Surabaya zaman dulu itu runtuhan itu kan ke Tangkuban Perahu ke Mang Layang. Jadi melayang artinya apa? Mang Layang itu Melayang. ngelamun. Mending ngalayang hasil. Kawang-kawang. Ngalang layang. Gara-gara dia jadi nikah sama Dayang Sumbi. Akhirnya ngalang layung, melayang. Sangkuri ya. Jadi ke impi-impi berangkat kayak gitu kan, melayang gitu bahasa orang. Gitu. Makanya ada satu gunung lagi nama. Sampai ngaburang teh badan mengecil. Kena Tangkuban Perahu Saya pernah lihat. sampai melayang melamun terus memikirkan itu sampai ngaburang itu badan sampai kurus bahasa kita. Itu bahasa sandinya gitu. Sampai ngaburang teh badan teh sampai kurus. Memikirkan cinta yang tidak sampai. Nah, gitu. Ayo kapan yuk. Jadi kita obrolan teh kamari orang bikin Tapi konten. pernah ninggal YouTube setiap persis panjang pisan menerangkan tentang senat kerajaan. Bisa ngebenerkan, oh iya salah senat kerajaan itu. Hampir persis sih kayak panjang pisan kayak kenal ya. Jadi ya silsilahnya misalkan dia kerajaan anu, nah yang ngaku-ngaku, nah ini salah senatnya bukan ini. Emang pernah bikin YouTube kan? Pandeglang TV bukan? Apa Bikin YouTube dengan Pak Amir itu Jakarta. Ceritanya bukan bikin YouTube. Nggak tahu saya ditembak sama Pak Amir. Dan ngobrol begini, orang yang dari kerajaan, silsilah kerajaan ini kesini tentang masalah harta itu. Oh ini bukan sandi ini sandinya salah. Harusnya begini, ini Qurannya saya nggak betulin gitu. itu anu dibahas nanti iya ada kerjaan Galuh misalkan dari Sumedang aya hubungannya jeung di Tasik. Sumedang dari yang Prabu Jamalela bin yang Prabu Guru Aji Putih. Benar katanya Pak. Iya Guru Aji Pak Jepri. Putih. Guru Pujalit itu adik kakak dengan yang ramanya Prabu Boros Ngora, ya kan? Langsung ada satu kakaknya yang lari ke Arab yang membawa pemuda haji pertama Prabu Boros Ngora. Emang itu jalurnya ke situ. Awal-awalnya. Jadi cuma apa pisan atau karya teh dulu pernah orang pakai mobil mogok mereka menerapkan STNK orang Kendal Indramayu, Pandi. tahu Pandi. bagus bener sejarah Pandi Indramayu. apa atau sejarah Bang Pandi itu ke sana ya waktu itu ya? Ada ya? Ah, Oh iya. Ngobrol sama Pandi Indramayu. Kemarin ada Pandi. Kan Prabu Kian Santang anu dina berguru ke Sidali kan dina benerna kan lain gitu kan di tanah. Padahal Kian Santang kan rakyat sancang. Beda itu deh. Beda. Yang berguru ke Sidali itu rakyat sancang, anaknya Raja Purwarman yang ke-8. Nah, itu masuk akal. Karena sejaman ya. Karena anak Raja Purwarman yang ke-8 waktu itu kan beliau membikinkan pedang langsung yang Raja yang ke-8 itu kan langsung ke Arab, bahkan bukan berkawan, berguru pada Rasulullah rajanya itu bahkan memberikan hadiah yang disebut pedang Sayyidul Fikor yang dijadikan itu kan pedang hadiah dari tanah Sunda kasihkan kepada Rasulullah. Ya, akhirnya ya anaknya itu jadi rakyat sancang yang di Gunung Nagara. Nah dari situ terjadinya pada abad bedanya cuma 30 tahun kelahiran dengan Rasulullah. Saat itu ya rakyat Ali juga Bang Ali ya Imam Ali rakyat sancang
yang berguru langsung ke tanah Arab. Bukan Kian Sancang. Bukan, kan kebetulan Kian Santang itu, nah waktu itu siapa yang bisa membawa amanah kami untuk menyebarkan agama di tanah Sunda? Siapa yang menemukan nanti pedang ini? Sebetulnya yang menemukan lagi di Cimanuk itu, yang menemukan pedang itu ya Kian Santang. Maka dilanjutkanlah si Arenya itu melanjutkan Kian Sancang. Ceritanya Kian Santang yang membawa. Nah, kan Kian Santang juga membawa pedang, dia kan yang boros semua. Padahal ya Kian Santang itu boros juga. Tapi yang Gunung Tampomas itu kan dulu itu sampai ke meletusnya karena ada pusaka kujang teh sih. Kemarin Pak Jepri itu menurut saya Gunung Tampomas. Tampomas tempat musyawarah. Musyawarah 3 titik. Makanya di situ ada yang Batra Sakawayana, yang kan 3 titik. Di situ ada kerajaan, ada kewalian, ada keratuan. Di situ tentang kerajaan, kewalian, keratuan. Masa kita mesti tumang resi Ratu Rama. Kan maka disebut Tampomas, tempat nama Nusa. Tempat nama dulu itu ayah raja, makanya double tulisnya karena ayah lain jagaan. Batra Sakawayana. Bukannya udah meletus. Di situ ada tempat patilasan Batra Sakawayana. Resi Batra Sakawayana. Yang dari Pelabuhan Ratu. Tinggalnya di situ, itu yang membawa keratuan. Itu kan dia yang sekarang di ujung kulon. Yang ke ujung kulon. Makanya bahasanya ujung kulon keratuan, selatan kerajaan, utara kawalian, segitiga gitu. Mata bahasa begini. Ini. Kepala keratuan, tapak ini tapak kanan. Ujung keratuan, selatan kerajaan, utara kewalian. Maka sekarang dari utara, coba aja dari timur, dari mulai Gresik, Ampel, Cirebon, Banten, semuanya pinggir-pinggir itu wali semua. Dari Ampel ke Demak langsung ke Cirebon langsung Banten. Coba dari timur terus. Kalau dari Majapahit sampai ke Garut sampai ke selatan terus. Kalau ini ada cerita gitu. Kenapa wali-wali terus ini tuh dulu Pulau Jawa tuh miring. Jadi kuat yang di selatan. Jadi wali-wali terus ini jadi imbang gitu. Dulu tuh miring ke selatan. Selatan kerajaan, utara kewalian. Bahkan ke ujung barat keratuan. Makanya pengaturan kerajaan dan kewalian di tengah-tengah, di dada. Itu di tengah-tengah. Itu di tengah keradikalan. Keradikalan. Saya mau mengelak. Rata-rata kewalian di selatan semua ya. Kerajaan di selatan semua. Dan Jogja. Dari mulai Jogja, Gunung Kidul, sampai Majapahit, Jogja, Singosari, kesininya ke Galuh, Pajajaran, Galuh, Pakuan, sampai ke ujung kulon kan dari selatan semua. Di ujung kulon aja, kerajaan itu, ini Gunung Honyek kerajaan, di Pati Ukur kerajaan, Prabu Tengah kerajaan, di selatan semua. Tapi di bawahnya, di utara, ya, di Buyut Mardasim, Eyang Nur Alam, kewalian semua, di kulon. Catatan tertulisnya teman. Iya, tertulis gitu. Ini kan di sini kerajaan. Langsung kewalian Sabah Murdasim, kaditunya langsung Abah Pelayan, langsung Yang Nur Alam, langsung Ibu Siti Jenar, kewalian semua. Kalau dari itu punya langsung Ngarang Jaga Raksa, Abah Junjunan, Syekh Kodratullah, kaditunya langsung di Pati Ukur, ujungnya Prabu Tujuh Malela, Gunung Payung, selatan semua kerajaan. Kalau di kulon, kalau di selatan kewalian semua. Dari dulunya kali ya. Tapi di Bandung mungkin banyak dipakai jalan kayak Maksud Kencana. Ya, jalan. Berarti itu kan bapakna Prabu teh akhirnya pertama Pajajaran Maksud Kencana. Surya Kencana. Ya. Kan paling terakhir kan Surya Kencana. Bogor. Yang terakhir. Kembali ke Atlantis kan Bogor. Kerajaan Atlantisnya kan Bogor. Bogor ke barat ke Lewiliang. Atlantis. Pertama kan Atalan. Namanya kan disebut Dwi Pantala. Asalnya kan awalnya kan sebelum Atlantis teh yang disebut apa namanya? Sumeria. Bukan. Beda. Lemuria mah kan yang disebut Lemuria mah nenek moyangnya Atlantis. Balik matak bahasa Sunda balik kalembur gitu kan. Lemursia. Balik kalembur. Nenek moyangnya Atlantis. 1300-annya kerjaan tanya berarti ya 1400 punah 1500
berjalan revolusi ke dia punah Kan opatnya gitu kan, Purwanata, Purwanagara, Atalan, Atlantis, Dwipantara, Suargantara, Nusantara terakhir kan Indonesia 9. Asal kan Purwanata, zaman Purwa Wiwitan yang menata zaman Nabi Adam Purwanata. Kalau udah Purwanagara, Purwanata ke Purwanegara yang disebut Resi menjadi raja itu Nabi Sid. Ya Gunung Salakadomas, Gunung Salak. Entar di Gunung Salak itu ada Arca Domas. Arca Domas itu bukan arca, tapi artinya 800 suhub. Disebut Arca Domas 8 suhub Ibrahim mau Musa, disebut suhub Sid alaihissalam 800 suhub, disebut Arca Domas. Maka disebut Salak Gunung Salak. Sehingga Gunung Salak itu dibagi 2. Yang disebut Madya itu pusat Gunung Salak. Ada Madya, ada Pasima, ada Purwa, ada Daksima, ada selatan, utara, barat gitu kan. Kalau selatannya kan Gunung Padang, ke tengahnya, ke timurnya Galuh. Langsung ke baratnya kan gunung itu yang disebut kerajaan pertama Dewa Warman itu Pulau Sari. Maka di sana yang disebut Salkanegara. Salkanegara itu udah barat. Salkanegara itu 4, Salkanegara asli Madya, Salkanegara Gunung Padang. Langsung Salkanegara Galuh, Gunung Galunggu, Salkanegara itu yang terakhir itu Ujung Kulon, disebut Akitirem, Salkanegara asli mah Gunung Salak. Ya, ada Gunung Salak Salkanegara Nabi Sid alaihissalam, turunannya Salkanegara kedua Nabi Idris alaihissalam, Sang Mahaguru, namanya Sang Mahaguru Ajar Padangi. Sang Mahaguru Ajar Padangi ya Nabi Idris. Kalau bahasa Arab Idris yang mengajarkan, yang menerangkan tentang pertama mengajarkan kitab dalam Torek, mengajarkan ilmu-ilmu kan. Nabi Idris Ajar Padangi. Baru gaduh cucu lagi Sang Yang Nuhun Galuh yang Agung. Nabi Nuh. Sang Nuhun Galuh Agung. Kadina Prabu nya. Tadi timite Nabi Nuh mulai mah berpecah mah. Prabu pas Prabu itu zaman Dia tuh mah Nabi Nabi Sulaiman, belum atuh. Nabi Nuh itu punya anak Hamsam. Nabi itu punya anak Ham Yapet ke Afrika, langsung Ham ke Amerika, ke Eropa, langsung Sam yang disebut Mas Sam baru di Asia. Yang ke Afrika ke hitam-hitaman, yang Amerika ke merah-merahan, yang awas satu yang tengah-tengah ya Asia. Gitu. Sam ya. Dari Sam Ham ke Amerika dan Eropa, Yapet langsung ke orang-orang Afrika, ke Timur Tengah, dari Sam ya Asia. Nanti dari situ. Ada mungkin ke negeri Sam, ke negeri negeri orangnya. Main. Termasuk Negeri sama Paman Sam tahun 65 Amerika dimerdekakan oleh Sam. Waktu disebut Paman Sam Syekh Abdul Mupakir yang disebut Kesultanan Banten. Kayak dia kan namanya. Paman Sam Syekh Abdul Mupakir. Itu kan sejarah Sam dia ke negeri Sam. Sama Damaskus itu. Paman Sam itu Syekh Abdul Mupakir. Damaskus. Suriah. Negeri Sam. Awal, maka disebut di sini ada Nabi awal, di awal kita bil awalin wal akhirin, di sini ada Nabi awal. Berarti termasuk Timur Tengah ke kayanya. Asianya. Timur Tengah Asia. Entar di urang ayat disebutkan ada Nabi awal, di timur di Arab ada Nabi akhir. Di sini ada Adam. Di sana ada Ahmad, Muhammad. Di sini ada benua suci Atlantis, di sana ada tanah suci. Maka bahasa mulai ke Jatimur ke asal di Nusantara. Di Jawa, di Nusantara Adam. Makanya ayat bahasa dalam Al-Quran nazala Adam fihin wa huwa pisarondib. Ditambah lagi wa huwa pi aus. Itu kan hadis Rasul. Nazala Adam fihin. Itu kan Adam dihin, bukan India, tapi Hindia. Hindia itu kan Pulau Jawa, Nusantara. Fihin wa huwa pisarondib. Wa huwa dan dia itu pisarondib di Suwarna Dwipa. Seorang Dwipa itu Pulau Jawa. Gitu. Bahkan pi awasoti di tengah-tengah. Antara timurna Surabaya dan baratnya kan belum berpisah antara Banten dengan Sumatera kan? Antara timurna dengan Sumatera di tengah-tengah pi awasatiwa. Maka tinggi pasukan di Gunung Purba. Gunung Kau.
yang membelah Si Gunung Jawa itu pulau di Gunung Kop. Gunung Kop itu gunung purba yang tingginya 17 mdpl, paling tertinggi di dunia. Maka Annaba, Annaba itu dataran yang tertinggi di Gunung Annaba. Yang seperti yang disebut seperti es di Gorat ya, bakaku tinggi-tinggi nah. Yang sekarang jadi Bandung deh gitu. Di Annaba. Maka turunlah di Lembah Hiang, makanya jadi Lembang. Nah, ketika Lembang di Lembah Hiang, maka Dat menghiang, jadi Dat, jadi di Dieng. Setelah di Lembang, lari pertama meninggikan kaki di Dieng, Dat Hiang. Maka ada langsung Lembang, pada Hiang, Padang, Lembah Hiang, Dan Hiang, lalu zaman Hiang judul rumah. Saya zaman Sang Hyang, makanya ada disebut Lembah Hiang. Pertama betul di Lembah Hiang, maka mengaturkan kakinya di Dat Hiang. Yang tunggal sayang. Dat Hiang itu di Dieng.